Oke adik-adik, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan sama hidrologi. Ya, soal yang pertama tentang rusaknya terumbu karang dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai biota laut. Ini soal sebab akibat. Jika benar berhubungan, jawabannya A. Jika benar tidak berhubungan, jawabannya B. Jika benar salah, jawabannya C. Salah benar, jawabannya D. Salah jawabannya E. Kita lihat, rusaknya terumbu karang dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai biota laut. Jelas benar, karena terumbu karang bermanfaat menyediakan tempat tinggal makhluk hidup berupa biota laut, termasuk juga tempat persediaan makanan dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut. Nah, ini berarti benar, sebab terumbu karang menyediakan habitat, tadi sudah dijelasin, yaitu tempat tinggal makhluk hidup, kemudian persediaan makanan dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut. Tentunya ini betul dan ada hubungannya. Jawabannya pasti A. Kemudian nomor 2, Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur merupakan contoh danau yang terbentuk karena, yaitu danau dari terbentuknya, ya, macam-macam danau dari terbentuknya. Macam-macam danau, ada danau tektonik. Danau tektonik itu dari patahan, dulu tanahnya seperti ini, kemudian mengalami patahan atau subsidence, ya, amblesan, kemudian terisi oleh hujan atau presipitasi. Nah, terjadilah danau yang disebut dengan danau tektonik. Kemudian ada danau vulkanik. Ini proses terjadinya karena ada gunung, kemudian gunungnya meletus. Nah, terjadilah kawah. Nah, seperti ini, kemudian turun hujan, jadilah danau tektonik. Kemudian ada danau tektovulkanik. Tektovulkanik ini danau gabungan dari patahan dan gabungan dari letusan gunung. Ini contohnya adalah Danau Toba. Kemudian ada danau di daerah Kapur yang disebut dengan Danau Dolin, terdapat di daerah Kapur. Nah, Danau Batur dan di Bali dan Danau Kelimutu di Flores adalah contoh dari danau vulkanik karena akibat letusan gunung berapi. Jawabannya B. Kemudian nomor 3, parameter sungai yang menyebabkan banjir. Ya, banjir itu bisa disebabkan dari sungai yang meluap. Mengapa sungai meluap? Ya, ini disebabkan karena sungainya kurang lebar, ya, artinya sungainya sempit. Kemudian sungainya tidak begitu panjang. Jika sungainya panjang, maka akan memperlambat volume air yang akan sampai ke daerah hilir. Ya, kemudian daya tampung juga berpengaruh. Makanya berhubungan sama lebar dan panjang. Jadi parameter sungai yang menyebabkan banjir karena lebar, panjang, dan daya tampung sungai. Jawabannya B. Nomor 4, rendahnya potensi sumber daya air tanah pada lahan berbatuan gamping atau kars karena. Nah, nanti ada pengertian porositas dan permeabilitas. Kalau porositas itu berhubungan dengan kemampuan penyimpanan air tanah. Ya, ini kemampuan untuk menyimpan air tanah. Ya, kemampuan tanah untuk menyimpan air tanah. Kemampuan tanah untuk menyimpan. Ya. Kemudian kalau permeabilitas itu kemampuan tanah untuk meloloskan. Kemampuan tanah untuk meloloskan air tanah atau meloloskan air masuk ke dalam tanah.
Nah, ini rendahnya potensi sumber daya air tanah ya pada lahan berbatuan gamping atau karst, karena ini berkaitan sama permeabilitas, yaitu kemampuan tanah untuk meloloskan air tanah yang sangat tinggi. Jadi permeabilitasnya sangat tinggi sehingga potensi sumber daya air tanahnya juga sangat berkurang dan sangat dalam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 5. Air tanah terdiri atas air tanah dangkal dan air tanah dalam ya. Diketahui bahwa air tanah dangkal nama lainnya adalah freatik. Sedangkan air tanah dalam nama lainnya adalah artesis. Nah, sumur artesis bersumber dari diingat-ingat. Nah, ini namanya lapisan impermeabel. Ini lapisan impermeabel. Jadi kalau sumur freatik itu berada di daerah akuifer, namanya akuifer, yaitu bawah tanah yang mampu menyediakan air, itu namanya akuifer. Sedangkan nanti ada akuifer tertekan, itu di sini ya, atau air tanah tertekan. Nah, ini jika dibuat bor lagi, ini sumurnya dibor lagi ke sini, maka ini akan keluar sebagai sumber air. Nah, ini namanya sumur freatik atau sumur dangkal, ini namanya sumur artesis. Jadi sumur artesis itu bersumber dari air tanah yang tertekan. Jawabannya 4 saja. 4 saja itu D ya. Kalau 1, 2, 3A, 1, 3B, 2, 4C, 4 saja D, betul semua itu E. Kemudian nomor 6. Penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satunda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah karena ya, jadi Danau Satunda terletak di Pulau Satunda dan termasuk wilayah Kabupaten Dompu NTB. Nah, keunikannya karena di sini airnya asin seperti air laut. Ini diperkirakan air danau itu ya yang berupa air asin itu karena tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat Gunung Tambora meletus. Ini dimungkinkan karena jarak Pulau Satunda dan Gunung Tambora sangatlah dekat. Jadi karena air laut yang terperangkap di dalam batuan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7. Pesisir timur Sumatera, ya ini pesisir Pulau Sumatera itu pesisirnya itu ada yang sebelah timur, ini Sumatera ini sebelah timur, ini sebelah barat. Sebelah timur beresiko terlanda bencana tsunami dibanding posisi barat. Ini kebalik. Justru yang berpotensi tsunami itu adalah di posisi Sumatera bagian barat. Posisi Sumatera bagian timur itu tidak berpotensi tsunami karena pertemuan lempeng itu berada di daerah Sumatera bagian barat. Jadi ini salah. Sebab daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa, betul. Jadi daratan pesisir bagian barat ya itu berupa pegunungan ya, bukan dataran rendah. Sedangkan di sebelah timur itu berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Berarti sini betul. Salah betul, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 8.
Mengapa air tanah di dataran aluvial pantai mempunyai kadar garam yang tinggi? Nah, air tanah ya atau tanah aluvial merupakan jenis tanah muda di mana air laut terjebak di dalam material endapan yang baru terbentuk sehingga masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan anorganik. Tanah ini terbentuk dari endapan lumpur sungai dataran rendah. Sifat tanahnya cenderung subur karena masih terdapat kandungan mineral yang kaya akan unsur hara. Jadi, mengapa air tanah daratan aluvial pantai mempunyai kadar garam yang tinggi? Karena air laut terjebak di dalam material endapan. Tapi karena unsur haranya masih tinggi, maka endapannya masih tergolong subur. Kemudian nomor 9. Kerentanan wilayah banjir ya terhadap banjir terutama dijumpai wilayah karakteristik fisiknya yang pertama cekungan dataran tinggi tempat pertemuan sungai. Betul sekali, pertemuan sungai, kemudian daerah sini cekung. Pasti daerah sini potensi banjir, berarti betul. Yang kedua, endapan aluvial permukaan yang landai. Ingat, permukaannya landai. Endapan aluvial itu endapan yang subur, tetapi tanahnya landai, juga berpotensi. Dataran endapan sungai kemiringan tanahnya kurang dari 2%, juga bisa berpotensi. Karena kalau lebih dari 2% justru mengurangi banjir karena dia lerengnya terjal. Karena lerengnya kurang dari 2% berarti datar atau landai. Yang keempat, endapan vulkanik yang curah hujan tinggi. Bisa enggak ini menyebabkan banjir? Bisa. Ini yang disebut dengan lahar dingin. Ini juga berpotensi banjir. Jadi betul semua, jawabannya adalah E. Nomor 10. Pantai di Pulau Sumatera yang menghadap Selat Malaka tidak memiliki pelabuhan yang baik karena jadi di Sumatera, di sini ini Singapura, di sini ada pelabuhan namanya Pelabuhan Malaka, pelabuhan di Selat Malaka. Mengapa di daerah sini pelabuhannya tidak baik? Karena di sini banyak pengendapan yang sangat cepat ya. Pengendapan itu berasal dari ya endapan-endapan dibawa oleh arus ya dari laut di sini ya, Selat Malaka. Jadi karena pengendapan atau sedimentasi yang sangat cepat menyebabkan daerah tersebut tidak cocok untuk pelabuhan yang digunakan para nelayan atau untuk pariwisata dan sebagainya. Oke, nomor 11, sungai yang mengalir di pantai barat Sumatera, berarti pantai barat sebelah kiri Sumatera, ini sebelah timur Sumatera, ke Samudra Hindia. Betul, sini Samudra Hindia mempunyai ciri-ciri ya. Ingat, di daerah Sumatera bagian barat daerahnya termasuk pergunungan ya, dataran tinggi, tentu tingkat pengikisannya besar. Karena dataran tinggi alirannya pasti deras, daerah aliran sungainya sempit, betul. Banyak dijumpai meander, ya ini salah karena meander itu banyak dijumpai di daerah dataran ya atau daratan. Jadi 4 salah, 1, 2, 3 betul, jawabannya adalah A. Nomor 12. Tsunami adalah bencana alam dengan gelombang yang sangat tinggi. Adapun wilayah kota yang pernah terjang tsunami adalah Flores ya, pernah. Biak itu yang di atas Papua ya, di atas ini juga pernah tahun 1996. Banyuwangi ya di Jawa
juga pernah ya, tapi Cirebon belum pernah. Ini Cirebon. Ya, Cirebon belum pernah. Jadi jawabannya Cirebon itu termasuk Jawa bagian utara ya, Jawa bagian utara. Daerah sini belum pernah terjadi tsunami. Jadi Semarang, Jakarta itu belum pernah terjadi tsunami. Yang pernah adalah di daerah Sumatera bagian barat, kemudian Jawa bagian selatan, kemudian di daerah Papua ya bagian atas. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 13. Penyebab terjadinya danau air asin ya, ini bukan asing tapi asin seperti Danau Satunda, itu akibat air laut yang terperangkap dalam batuan. Ini akibat letusan Gunung Tamborang. Letusan Gunung Tamborang. Terus ada air asin yang meluap dan menyebabkan pengendapan di Danau Satunda. Kemudian nomor 14, berdasarkan sumber air laut, lokasi tambak garam yang baik adalah di sekitar pantai terbuka, karena garam itu berasal dari air laut, maka pantainya harus terbuka. Kemudian diperoleh pengendapan, nah endapan tersebut yang dipakai untuk garam ya, tambak garam. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 15, kita lihat. Perhatikan siklus air berikut. Pada gambar nomor 4 menunjukkan ya, ingat nomor 1 namanya evaporasi, nomor 3 di sini namanya adalah kondensasi. Kemudian nomor 4 terjadi hujan namanya presipitasi ya. Jawabannya adalah C. Nomor 16, sungai yang banyak terbentuk di daerah patahan. Ingat kalau radial sentrifugal itu di daerah dataran tinggi. Kalau trelis itu di daerah lipatan. Kalau dendritik di daerah dataran, rektangular di daerah patahan. Kalau anular di daerah dom ya, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 17. Ciri-ciri sungai bagian tengah. Ingat bagian tengah tidak mempunyai arung jeram ya, tidak mempunyai jeram. Jeram itu di daerah hulu. Arus sangat cepat juga di daerah hulu. Ya, berarti yang ada 4 sama 5 salah. Jawabannya pasti A ya, mulai banyak meander, arus sungai mulai menurun, erosi mulai melebar. Kemudian nomor 18, zona laut yang memiliki kedalaman 200 meter ya, zona laut. Nah, ini singkatannya adalah land babi. L-nya litoral, daerah pasang surut, N-nya neritis, kedalaman 0 sampai 200 meter, banyak batial, abinya abisal. Berarti jawabannya neritis, zona yang banyak ikannya. Kemudian nomor 19, ciri sungai yang paling cocok dimanfaatkan untuk apa? Arus sungai tidak deras, memiliki lebarnya besar, kedalaman sungai tinggi. Ini pasti cocok untuk kegiatan transportasi, termasuk jual beli, termasuk pasar mengapung seperti yang ada di Kalimantan ya. Kemudian nomor 20, fauna neritik ya, neritik itu tadi kedalaman 0 sampai 200 meter, berarti dia tidak berada di dasar laut. Nah, sedangkan bintang laut itu di dasar laut sama timun laut ya, ini juga di dasar. Jadi jawabannya yang ada 2 sama 5 salah, 25 salah. Nah, ini jawabannya 1, 3, 4 ya, jawabannya C.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, sehat selalu. Matur nuwun.